Sims. Yang mana yang atas, yang mana yang bawah? Ini yang bawah, ini yang atas. Kayak gini. Fungsinya ini sims. Kalau ini apa namanya? Grip ya, grip. Ini atau kita bilangnya apa? Cocor bebek, karena bentuknya kayak bebek ya. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan ini. Sama-sama untuk membuka cervix. Kita mau lihat apa? Porsium. Bedanya apa? Ya ini sama aja sih, cuman kalau ini kan kita terbatas nih. Lubangnya kan sebenarnya gini. Jadi ini bisa aja cuma pakai satu tangan aja, masukin, terus nanti udah, terus dikunci. Ya benar. Nanti terus dikunci kayak gini. Dah. Nanti kalau misalnya mau nyopot, ini tinggal gini aja terus bisa. Kalau ini pakai dua tangan dan harus pakai asisten. Kalau ini harus pakai asisten karena nanti dia kita masukin. Dimasukin, ini masukin, terus ini nanti harus kita pakai asisten yang membantu pegangnya. Ini mungkin akan lebih lebar, jadi pada biasanya bisa dipakai entah mau pakai ini atau pakai sims itu bisa. Cuman bedanya kalau bisa kadang lipatan cervixnya terlalu ini atau pada orang-orang obesitas itu dia kan bisa lebih buka lebih lebar. Karena kan kalau cocor bebek kan hanya terbatas sesuai dengan alatnya ya. Itu aja sih, tapi sebenarnya alatnya sama. Ini apa? Sonde, buat ukur apa? Kedalaman uterus. Dan bapak-bapak harus tahu ya. Ini ada ukurannya. Nih 4, 5, nih 6, 7. Jadi nanti kan dimasukkan, kan ada bentukan cervix uterus ada bentuk apa? Antefleksi sama retrofleksi. Jadi dimasukkan ke dalam, terus nanti sampai apa mentok, baru nanti dilihat sampai batas mana bisa kelihatan kan ada lendirnya yang dari uterusnya itu dia menuju sampai mana. Oh kalau misalnya sampai sini berarti 7 cm. Oh kalau kayak gini berarti 6 cm. Kita tahu ininya. Ya. Ini namanya sonde. Ini kalau misalnya untuk kasih betadine ya. Ini namanya apa? Tenakulu yang untuk jepit porsinya itu, ya kan? Oh iya. Jadi kalau pakai sims kayak gitu tadi, pakai sims tadi buka gini-gini kan? Nah terus kan ada yang pegangin, yang ada asisten yang pegangin di bagian atas. Nah itu nanti terus kita jepit porsinya. Terus ini baru dilepas. Jadi ini nanti yang baru nanti kita mau tinggal yang asisten yang pegang yang bagian bawah. Terus nanti kita bisa mau lihat apa yang mau kita lihat, mau di swab atau mau apa bisa pakai itu. Terus kalau ini apa? Itu juga bisa buat jepit porsi juga, ya kan? Cuman kalau misalnya porsi-porsi yang masih jadi kayak untuk yang belum pernah melahirkan, masih mencucu, masih ini porsinya itu biasanya sulit untuk dijepit pakai ini. Makanya dipilih pakai yang tenakulu tadi, ya. Bener kan ya? Ini kalau misalnya kita mau pakai kasa gitu loh ya. Masukin ke mana betadine, set. Ya, ini gunting, ini apa? Kateter. Kenapa kok pakai kateter? Karena kita mau melakukan pemeriksaan vaginal tuse. Kalau tadi kan ada rectal tuse, kalau ini namanya vaginal tuse. Pada orang-orang kita kalau kita mau melakukan pemeriksaan vagina, sebaiknya kandung kemih itu dalam posisi kosong. Jadi kalau misalnya pasiennya bisa kayak kita untuk kamar mandi untuk
buang air kecil silahkan, tapi kadang ada beberapa pasiennya kadang nggak bisa atau mungkin harus bed rest dan lain sebagainya, makanya kita menggunakan kateter ini untuk mengosongkan kulit ya. Ini pinset biasa ya, ini gunting. Pemeriksaan semuanya berarti harus menggunakan sarung tangan steril. Oke? Nah, mau apa dulu nih? Jadi pria ya, cepet-cepetan ya. Karena kita ada 2 ini. Jadi kalau kalian atau ada yang sudah belajar jadi bisa menjelaskan? Belum terlalu paham. Mau nyoba, nanti kan ada responsi kan? Sambil jalan ya, sambil nanti kalau bisa ada yang kurang dilengkapi ya. Jadi kita bicara apa? Ada penis, ada skrotum, ada ya testis, ada penis, skrotum ya. Penis, skrotum, terus sama rektum ya. Nah, ada kita melakukan rectal touche. Nah, sama seperti yang biasanya, yang pertama dilakukan adalah inspeksi. Inspeksi apa yang dilihat? Ya paling perubahan warna, perubahan kulitnya ada apa enggak, terlihat perubahan strukturnya atau ada benjolan kah, ada teraba kayak yang lain-lain. Dilihat penampakannya aja tuh pasti ada sesuatu, entah perubahan warna, ada kulitnya ada masalah, atau terlihat ada benjolan-benjolan, kan dilihat seperti itu ya. Apakah keluar sekret atau apa, itu kan bisa dilihat dari inspeksi. Kalau dari inspeksi habis itu kita melanjutkan ke palpasi. Dari palpasi kita untuk melihat ke daerah frontalnya dari penisnya, biasa lihat apakah ada nyeri. Palpasi kan boleh sama nyeri kan, biasa ada nyeri, apakah ada benjolan di korpus di sini, biasa ada, kalau misalnya ada batu, penanda batu uretra itu bisa kelihatan kalau ini kita buka begini, daerah frontalnya dari penis itu teraba kayak benjolan seperti itu. Konsistensinya seperti apa, keras apa enggak dan sebagainya ya, itu biasanya dari palpasi kan. Terus apa lagi? Terus biasanya ada fimosis apa enggak, itu kita lihat dari palpasi kan. Tahu fimosis apa? Biasanya kan kalau OA itu, kok yang normal OA itu persis benar, posisi yang benar itu posisinya benar di tepat di ujung dari penis. OA-nya itu posisi yang normal. Kadang ada kondisi-kondisi yang kadang gland ininya nggak, gland penisnya nggak bisa membuka dan sebagainya, itu kan berarti ada masalah. Itu dilihat dari palpasi. Kalau skrotum yang kita lihat palpasi dilihat apa? Kita bandingkan kanan kirinya, ada perbedaan besar apa enggak. Kalau ada perbedaan besar, terus apa yang kita lakukan? Raba, kalau kan tesis itu kita raba itu apakah besar? Harusnya besarnya kan sama kan? Mau kanan mau kiri harusnya besarnya sama. Jadi kalau bisa ada perbedaan, nah kita perlu tahu itu ada apa gitu. Nah itu biasanya kita bisa lakukan pemeriksaan apa namanya, transluminasi tes ya kalau nggak salah. Nah itu gimana caranya, ada yang tahu nggak? Pakai cahaya center, terus kalian ada kayak apa namanya, bisa pakai kertas kalian iniin, terus lampunya agak redup, kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Kalau misalnya cahaya yang bisa nembus, berarti itu kemungkinannya apa? Isinya apa? Cairan. Kalau misalnya cahayanya nggak bisa nembus atau kayak menembus benda padat, berarti ada apa? Massa atau cairan yang keruh, gitu, ya. Terus bisa dilihat juga, misalnya kalau misalnya terlihat kayak cacing di sini, maksudnya kayak urat-urat kayak cacing gitu, itu berarti curiganya ada varikokel, ya. Tahu varikokel, varises di daerah skrotum. Itu dari skrotum ya kan, nyeri atau enggak. Terus kita berjalan masalah inguinalnya. Kalau inguinal apa? Yang biasanya ada di sini? Kelenjar getah bening. Kelenjar inguinal. Karena kita bisa melihat apakah ada teraba benjolan ataukah teraba massa, dia mobile apa enggak. Kalau misalkan teraba massa, ingat, kalian harus memperhatikan kok ada benjolan, ada massa ya. Itu konsistensinya seperti apa? Lunakkah, keraskah, mobilekah, atau fiksasi? Ukurannya berapa diameternya kira-kira? Itu jadi kalian harus main di situ.
Apakah juga bisa kita lihat apakah biasanya apa kok inguinal bisa terjadi apa namanya? Hernia. Hernia bisa terjadi di mana aja? Inguinal sama di umbilical bisa? Hah? Bisa kalau daerah sini. Satu lagi mana? Terjadi hernia skrotum. Bisa. Jadi makanya kalau ada pembesaran bisa kita curiga ini dari mana, ini dari mana. Kalau misalnya tadi salah visualisasi berarti tidak terus berarti kan padat. Biasanya curiganya bisa mana? Ada hernia di skrotalis, hernia inguinalis, hernia umbilicalis. Itu bisa terjadi. Jadi di sini apakah ada hernia ataukah ada benjolan dari kelenjar getah bening. Itu yang kita lihat. Kalau misalnya ada pembesaran kelenjar getah bening di daerah inguinal, berarti curiga ada infeksi di daerah sini. Ya kan? Sama kalau kalian sakit gigi atau apa, pasti ada pembesaran kelenjar getah bening entah di daerah sini kalian kan? Kayak gitu. Sampai sini paham ya? Ada yang kelewat, nanti kalau kalian sambil belajar sendiri ya. Itu. Kita jadi inspeksi, urut-urutannya harus jelas. Pemeriksaan fisik, basic kalian harus jelas. Dari inspeksi look dulu. Dari look kan bisa melihat nih orang kesakitan enggak, sesek atau enggak tuh bisa kita lihat dari look. Look bisa kita lihat juga apakah orang ini masih bernafas atau enggak, itu dari look. Jadi mata itu emang harus main. Jadi pasien datang aja kita sudah bisa ngeliat, oh nih orang sakitnya curiga daerah mana. Dilihat dari apa? Gate-nya, apa dilihat dari caranya. Jadi look itu main dulu. Dari look kita buktikan dengan apa namanya? Dari perabaan, dari sensasinya di sini, palpasi. Ya kan? Itu. Inspeksi, palpasi. Dan sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah ya, lengkap itu ya. Terus kita masuk ke pemeriksaan rektal tuse. Apa sih yang mau dinilai dari pemeriksaan rektal tuse? Apa? Ini pantat kok di kenapa gitu kan? Ya, pada rektum. Terus juga kita bisa melihat dari prostatnya. Caranya gimana kalau kita mau melakukan rektal tuse? Jelas. Semua kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan ini, jangan lupa mesti harus hand hygiene-nya jalan, pakai handscoon, ya kan? Terus kalau misalnya mau ke sini, biasanya gunakan pakai gel, dikasih gel. Gel ditaruh di ujung sini, terus kita juga meratakan sampai ujung jari semuanya, ya kan? Terus jangan langsung masuk, tapi kita di sini dulu, di ujung sini dulu. Biar apa? Biar relax sphincter aninya, ya. Terus kita masukkan gini, masukkan itu namanya rectal tuse. Nah, saat melakukan ini, yang kita lihat apa? Ada otot apa di sini namanya, Dek? Sphincter ani. Kita untuk melihat sphincter aninya itu masih kuat apa enggak. Terus kita juga melihat ini, adakah kolaps dari, aku lupa ya. Di sini apa namanya, Dek? Dari rektumnya. Jadi kalau kalian meraba begini terus kerasa bahwa dia jatuh semua, ini berarti ada prolaps dari rektumnya di sini. Tapi kalau seharusnya normalnya itu hanya menggigit seperti ini. Jadi nggak yang kayak diselimuti gini loh. Kalau ini berarti dia prolaps. Tapi kalau dia harusnya, kamu kalau merabanya harusnya begini. Jadi dari kuncian dari sphincter ani. Terus kita merabanya apa di sini? Di daerah atas ada yang namanya prostat. Kita masuk ke sini. Prostatnya normal tuh seperti ini, ada sulcusnya. Terus kan bisa meraba. Kalau masuk sini berarti namanya grade 1. Kalau begini, kalau harus masuk banget bisa grade 2. Terus kalau misalnya tidak teraba lagi grade 3, grade 4. Atau bahkan kita bisa apakah masih ada sulcusnya apa enggak, ataukah ini enggak ada sulcusnya, dan dia jadi agak gembung, terus makin lama makin gembung. Itu ada grade-grade-nya. Oh, ataukah ada benjolan. Nah, ini misalnya CA prostat. Nih, teraba ini kan ada 10, tapi ini terasa nih ada benjolannya. Benjolannya bagaimana? Diameternya berapa? Konsistensinya seperti apa? Jadi kalau ada kalian teraba massa atau suatu benjolan yang tidak jelas, itu tuh kan harus tahu itu bentuk konsistensinya seperti apa, diameternya bagaimana, permukaannya mulus atau kasar, itu penting. Kalau misalnya
gimana nilai itu mobile atau ini fiksasi itu penting di situ. Jadi di sini bisa melihat kalau misalnya nodul, jumlah nodulnya ada berapa, diameternya berapa, permukaan nodulnya bagaimana, itu bisa berapa waktu kita melakukan rectal itu dari pemeriksaan prostat. Jadi untuk melihat apakah prostatnya ada hipertrofi atau tidak ya. Terus kita juga beraba di daerah lainnya. Nah oke. Terus pas saat kita keluar ini kita melihat namanya apa ya, STLD positif, sarung tangan lendir darahnya positif atau negatif. Jadi kita melihat apakah ada lendir, apakah ada darah, apakah ada sisa feses gitu. Jadi biasanya kita tulis singkatannya STLD, sarung tangan lendir darah positif atau negatif gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut ke vagina. Apa ginekologi di sini ya? Kan sambil baca dilihat di bukunya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain ya. Vagina kita main langsung. Jadi kalau pada pasien pemeriksaan kayak gini, namanya itu kan area intim ya dari semua pasien. Jadi harus kalian attitude, sikap, terus penyampaiannya itu harus lebih hati-hati ya. Apalagi terutama pada perempuan. Posisi kayak gini waktu kita melakukan pemeriksaan ini pasti dia harus dalam posisi litotomi. Kalau posisi litotomi, jadi pasien suruh duduk, kakinya disuruh ngangkat dulu, di sini ditekuk, toh ya bisa bayangin ya, ditekuk begini, buka, terus biasanya taruh selimut di antaranya perut dan daerah lutut kebuka. Bahkan mungkin kadang harus masuk ngangkat di itu ya, biasanya ada canggangan begini di kanan kiri ya, prostepnya. Jadi pasiennya kakinya disuruh ngangkat di sebelah sini. Jadi benar-benar ngangkat kayak gitu. Dan posisi pemeriksa itu benar-benar di sini. Jadi kayak gini. Ada lampu ada ya, lampu ngarah ke sini. Posisinya harus benar-benar pemeriksa posisi begini. Ini kakinya begini. Ya, oke. Terus apa yang kita lakukan pertama kali? Yang mau kita lakukan inspeksi, sama inspeksi dilihat apakah ada perubahan warna, perubahan bentuk, ya kan? Standar ya inspeksi seperti itu. Terus palpasi, ubot, kolor, dalor, ya kan? Ada perubahan, ada misalnya peraba massa, benjolan, kayak gitu. Terus atau ada apa? Nyeri kah atau apa, itu bisa dari situ. Saya kan tadi yang inspeksi kan bisa dilihat. Oke. Terus masuk, kalau misalnya kita mau ke sebelum kita melakukan seperti kayak vaginal touche atau pemeriksaan spekulum tadi, itu berarti kita harus melakukan hygiene dari vagina ya. Caranya gimana? Caranya gimana deh? Kalau pakai handscoon, apron dan lain-lain gak usah tak jelasin ya, itu udah otomatis ya. Nih, kasa dimasukin ke betadine, terus arahnya gimana? Atas ke bawah. Iya, dari tengah dulu. Ini ya, dari tengah dulu. Muter sini, semakin ke luar. Ini. Oke, kalau sudah kayak gitu jangan sampai kan melakukan dari bawah keluar ke dalam, itu jangan sampai. Prinsip hygiene dimanapun pasti dari tengah dulu dan bentuknya dia akan rotasi ke ini. Kalau ini dari atas ke bawah, muter dari dalam keluar, sirkular keluar, ya. Jadi tidak boleh bolak-balik, nggak boleh. Oke? Terus buang di tempat sampah medis, ya. Terus apa? Palpasi kan udah tadi. Terus kita mau melakukan vaginal touche ya. Vaginal touche pakai
sini ini lagi, terus dimasukin ke dalam untuk melihat. Tapi kalau misalnya kalau vagina kayak gini, kita mau main di untuk melihat posisi dan menggunakan alat-alat ini. Ini semuanya alat steril loh ya, nggak ada yang nggak steril. Jadi kalian harus memperhatikan prinsip septic aseptik ya. Oke. Gimana nih cara makainya? Ini cocok bebek dari gimana? Masukin ke dalamnya caranya gimana? Miring dulu. Perhatikan hati-hati, ini biasanya kan alatnya steril dan tangan kita pakai sarung tangan steril. Tadi kan sudah kita medikasi juga kan, sudah kita septic aseptik. Terus ini pastikan hati-hati, ini pasti kadang kalau misalnya dari tempat steril baru keluar panas atau dingin. Jadi ini nanti dalam harus kaget. Jadi perhatikan suhunya, sesuaikan pokoknya suhunya sesuai dengan suhu tubuh. Terus kita juga pastikan bilang sama si pasiennya tarik nafas. Tarik tubuh ya. Jadi benar-benar harus kita komunikasi masuk di situ. Dan masuknya dari mana? Dari samping ke dari masuk ini juga nutup ya posisinya ya. Nutup kayak gini. Terus diputar. Terus Diputar ke kanan. ini kayaknya udah sobek. Nah ini masuk ke dalam. Jadi posisinya gini. Tarik nafas Bu. Ini langsung kita Buka. kok nggak kelihatan posisinya ini. Bentar. Nah, ini kayak gini, sampai kelihatan ini udah kelihatan. Saya udah kelihatan kan porsinya. Pas dia. Kayak gini, ini kelihatan porsinya seperti ini ya. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, kelihatan porsinya, kamu maju nggak Om? Terus kita cuma tutup pakai satu tangan giniin aja, gampang kan? Terus dia udah otomatis langsung kekunci. Kursi ini yang mana dulu? Ini kelihatan kan? Lubang itu kayak donat. Oh iya iya. Nah, Mana tuh? Yang kayak donat. itu yang kita lihat. Iya, Oh. untuk tangan Allah. Maju. Enggak Nggak gini iso. gini, Gini loh. terus gini, Bawa nggak iso. gini, terus gini. Oh. Kayak Nah, donat. posisinya harus gini pokoknya. Kayak donat kan? Itu yang kita lihat porsinya. Oh itu. Oh. Dah. Kelihatan. Jadi itu yang kita lihat dari porsinya itu kira-kira dia porsinya seperti apa, ada perlukaan atau ada apa itu dilihat dari situ. Kalau mau lepas gimana? Mau manfaatin tinggal dilepas aja, tinggal gini. Dah, terus kan posisi nutup. Keluarnya juga dengan cara yang seperti tadi. Posisinya gini ya nanti ya. Jadi gak usah bingung kalau kalian begini masukinnya. Berarti tinggal di ini. Posisinya harus miring, jangan sampai masuk kayak gini. Ya, ini baru diginiin terus buka. Nanti pas mau ngeluarin tuh diputar gini lagi. Kalau misalnya mau ini kan dikunci nih, buat kunci. Ini bisa dengan satu tangan. Nah, kunci kan, dah. Jadi si operator bisa ngapa-ngapain karena ini dia terfiksasi. Kalau sudah selesai tinggal gini lagi. Gampang kan sebenarnya? Dia akan otomatis nutup. Keluarin. Ya. Gitu. Kalau pakai
pakai asisten. Ini sama, posisi juga sama. Kayak gini lagi, terus dibuka gini. Jatuh ininya. Jadi kita pas buka kayak gitu bisa kelihatan septic itu bagaimana bentukannya, ada masalah enggak, permerahan, masalah sih, musilesa, bla bla lagi ya. Ini, terus sama ini langsung nempel di sini. Buka. Lebih susah nggak sih? Nanti asistennya itu pegang ke sini. Coba mas. Asisten pertama itu pegang ini, pegang ini. Nah, ini. Terus aku ngambil yang penakulumnya untuk jepit. Kursionya hilang. Bener-bener. Saya mas, kamu pasin coba. Lepasin dulu, keluarin dulu. Nah, masukin lagi coba. Nah, dia bisa. Nah ini biasanya fungsinya apa? Kita jepitnya di mana? Biasa di angka jam 12 atau di jam 6. Tergantung kebutuhan dari kita mau jepit di mana. Sudah dijepit, terus dilepas mas, lepas aja, taruh, lepas. Contoh nih. Nah itu. Terus asistennya lagi megang yang bawah buat narik. Makanya kalau Sims dia bisa lebih lebar. Nah ini kayak gini terus tinggal masukin sondenya mana mas? Ambil sondenya. Sonde no. Sonde yang nah, kamu pegang. Nah, jadi operator nanti bisa masukin sondenya di sini. Masukin ke dalam servisnya, terus ngukur. Iya. Bisa lihat nggak? Aku mau lihat ke sini. Nah itu memang harus pakai lampu. Ini kan. Terus kita bisa lihat nih porsionya seperti apa, mencuci atau enggak, ada ini apa enggak, ada pendarahan, ada sekret atau apa, terus dimasukin ke sini ke dalam sonde. Terus kita lihat di sini, ngukur ini berapa senti. Ya, dah. Kalau udah selesai, ini kita buka. Nah, kadang karena penjepitan kayak gini ada pendarahan. Kalau ada pendarahan, nggak lepas mas nggak apa-apa. Kalau ada pendarahan ini kan masih kayak gini nih. Ambil aja kasa steril, terus kita masukkan ke dalam, kita dep. Kita dep, tuh ditekan di titik yang perlukaan atau pendarahan tadi. Lepas, biasanya sudah begitu, terus langsung selesai. Atau kalau mau lakukan pump smear ya kita di swab ini aja pasti juga. Jadi kita untuk melihat. Atau mau pasang ID ya caranya pakai itu tadi.